Halo, apa kabar para mantan tim sukses calon gubernur, bupati, maupun calon wali kota, dan juga calon legislatif tahun 2019. Bagaimana kabar kalian? Sudah mulai sibuk lagi? Sebentar juga jadi tim sukses lagi. Satu pesan saya, belajar dari pengalaman-pengalaman yang dahulu. Jika jadi tim sukses tahun 2019, kalian hanya diberikan janji-janji kosong. Sekarang tinggalkan dia. Jangan sampai imanmu runtuh oleh karena nasi bungkus dan sedikit duit di amplop tipis. Baiklah sahabat M2TV, jumpa kembali. Kali ini kami akan mengulas tentang Anies Baswedan hancurkan cita-cita Prabowo. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas info-info menarik dan tentu akan menghebohkan. Kita harus akui, jika menilik manuver politik Anies Baswedan yang sedang giat-giatnya melakukan safari politik di beberapa daerah, maka tokoh politik yang sedang marah dan naik darah karena manuver Anies adalah Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Apa tidak? Basis-basis Prabowo, katakanlah seperti di Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh, dan Pekanbaru, merupakan lumbung suara Prabowo dalam Pilpres tahun 2019 lalu. Sekarang sedang diacak-acak oleh Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Kalau mau jujur, bagi Prabowo, Anies Baswedan seperti menolong anjing kejepit. Sudah ditolong, tuannya digigit lagi. Atau Anies Baswedan adalah tokoh politik tidak beretika dan memiliki nafsu kekuasaan tanpa perasaan. Beginilah dunia politik Mas Prabowo. Kalau tidak menggigit, pasti digigit. Sudah tidak merupakan rahasia umum bahwa Anies Baswedan naik ke panggung politik karena panggung tersebut disediakan oleh Prabowo Subianto atau Partai Gerindra dan juga Partai PKS. Sejarah kelam pertarungan Pilkada DKI Jakarta tahun 2018 adalah satu tragedi demokrasi yang tidak akan dilupakan oleh siapapun. Ketika sebagian orang menyerang Ahok karena surat Al-Maidah, mereka menggunakan atribut agama sebagai simbol perjuangan untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Anies yang baru saja dipecat oleh Presiden Joko Widodo dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan tampil sebagai pahlawan umat dan utusan dari orang-orang yang dipinggirkan penguasa konon. Kehadiran Anies karena diberikan karpet merah oleh Prabowo Subianto. Kalau kita harus berbicara jujur, Anies Baswedan menduduki singgasana kekuasaan Gubernur DKI Jakarta dengan modal menjual kecap. Kepandaiannya bersilat lidah adalah modal utama yang dimilikinya, sementara yang habis-habisan dalam finansial untuk modal pilkada adalah calon wakil gubernur Sandiaga Uno dan Partai Gerindra. Setelah duduk menjadi gubernur DKI Jakarta, baru wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sadar betul siapa sosok Anies Baswedan sebenarnya. Hal ini yang menjadi bahan pertimbangan mengapa wakil gubernur DKI Jakarta memilih tinggalkan jabatan wakil gubernur dan bergabung dengan kabinet Presiden Joko Widodo. Publik pun harus mengetahui hal ini, bahwa sosok Anies Baswedan
tidak semanis kata-katanya. Ada katak di balik tempurung. Lalu orang akan mengatakan, tapi sama juga Presiden Joko Widodo. Karena pada waktu menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2014 juga diusung oleh Partai Gerindra atau Pak Prabowo Subianto. Kami harus menjelaskan tidak sama dan sangat-sangat jauh perbedaannya. Presiden Joko Widodo sebelum menjadi calon gubernur DKI Jakarta sudah memegang atau memiliki jabatan politik sebagai wali kota Solo 2 periode yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan jabatan politik yang sudah dijalankannya, serta segudang prestasi yang sudah diperoleh, Presiden Joko Widodo memiliki basis massa sendiri di Jawa Tengah dan dipadukan dengan basis massa fanatik PDIP di seluruh Indonesia, serta nilai plus sosok Presiden Joko Widodo yang begitu sederhana, serta jauh dari cara-cara mulut manis dan pandai bersilat lidah. Presiden Joko Widodo disambut meriah oleh mayoritas penduduk Indonesia. Hal penting yang perlu dipahami, basis massa Prabowo tidak simetris dengan basis massa PDIP atau basis massa fanatik Presiden Joko Widodo. Sedangkan Anies Baswedan hadir di panggung politik, tidak memiliki partai politik, tidak pernah memegang jabatan politik, bukan kader partai politik, sehingga tidak memiliki basis massa pendukung. Kalaupun kita harus jujur, dengan sejumlah pertanyaan, apakah mungkin Anies Baswedan memiliki basis massa pada pendukung dari kalangan kelompok 212? Ini pun tidak bisa menjadi satu jaminan. Oleh karenanya, sangat wajar jika Prabowo Subianto sangat marah dan marah besar, juga sangat marah ketika Prabowo Subianto memberikan karpet merah untuk Anies Baswedan ke panggung politik. Sama saja dengan menolong anjing kejepit atau memelihara seekor macan. Sudah ditolong, sudah dipelihara, tuannya digigit juga tanpa rasa malu dan berpikir panjang sebagai seorang Timur yang memiliki peradaban rasa malu. Anies tanpa beban mengambil panggung Prabowo Subianto di Sumatera Barat. Anies tanpa beban mengambil panggung Prabowo Subianto di Jawa Barat. Anies tanpa beban mengambil panggung Prabowo Subianto di Pekanbaru. Anies tanpa beban mengambil panggung-panggung Prabowo Subianto di basis-basis suara Prabowo sesuai dengan hasil Pilpres tahun 2019. Ini sesuatu yang konyol. Ada katak di balik tempurung. Jika menurut teori politik klasik yang dikemukakan oleh Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Lalu jika kita meletakkan sudut pandang teori ini dengan hukum sebab akibat, maka semua orang yang baik pasti akan melakukan hal-hal baik, dan semua orang yang jahat pasti akan melakukan hal-hal jahat. Pesan saya, tanyakan semuanya kebaikan Anies dari Bapak Prabowo Subianto, atau tanyakan apa saja kebaikan Anies Baswedan dari Bapak Sandiaga Uno, mantan wakil gubernur DKI Jakarta. Mereka yang mengetahui hal-hal baik dari seorang figur Anies Baswedan. Semua manusia memiliki kekurangan dan kelemahan sendiri. Tetapi ketika kita menggigit orang yang membesarkan kita, ketika kita menutup bahkan mematikan cita-cita orang yang menjadikan kita, maka seburuk-buruknya tokoh politik adalah dia yang menghalalkan segala cara untuk merebutkan kekuasaan itu. Rakyat jangan pernah mengharapkan kebaikan dari tokoh seperti ini, karena tokoh seperti ini tidak mengetahui arti kebaikan.